Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pertemuan hari ini Ibu akan membahas materi tentang bentuk akar. Jadi si bentuk akar ini masih masuk ke dalam bagian eksponen. Sebelumnya kita udah bahas definisi eksponen. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah bentuk akar. Sebelumnya juga kan kita udah bahas tuh bentuk pangkat. Nah, ternyata si akar ini bisa diubah menjadi pangkat. Nah, bentuk umum dari akar adalah, jadi bentuk umum akar itu sama aja dengan akar M dari A pangkat N. Nah, maka kita ubah ke pangkat jadi A pangkat N per M. Jadi pangkat yang di dalam posisinya di atas, basis akarnya posisinya di bawah. Maka ketika akar diubah ke pangkat, pangkatnya akan berbentuk pecahan. Contoh, misal Ibu punya akar 7. Nah, akar 7 ini sama aja dengan 7 pangkat setengah. Kenapa 7 pangkat setengah? Kan dia nggak punya pangkat di atasnya, nggak ditulis pangkatnya, maka ini kita anggap berpangkat 1. Kalau basis akar tidak ditulis, di sini angkanya adalah 2. Jadi yang di dalam di atas, yang di basis akar posisinya di bawah. Maka kalau Ibu punya akar 3 dari 5 kuadrat, berarti ini jadi 5 pangkat 2 per 3. Lalu kalau Ibu punya akar 4 dari 6 pangkat 3 misal, berarti ini jadi 6 pangkat 3 per 4. Ya, jadi atau Ibu punya akar 5 dari X kuadrat misal, berarti ini jadinya X pangkat 2 per 5. Inilah mengubah bentuk akar menjadi pangkat. Oke, selanjutnya kita membahas tentang operasi aljabar bentuk akar. Ya, jadi ada beberapa operasi aljabar untuk bentuk akar. Jadi kalau misalnya operasi yang pertama, kalau ada A akar C ditambah B akar C, berarti ini bisa jadi A ditambah B diakarkan C. Nah, contohnya adalah, misalnya Ibu punya 5 akar 3 ditambah 2 akar 3, berarti ini sama aja dengan 5 ditambah 2 diakarkan 3. Jadi cukup kalian tambahkan 5 sama 2-nya, berarti ini jadi 7 akar 3. Itu bentuk operasi penjumlahannya. Bentuk yang selanjutnya adalah operasi pengurangan. Jadi jika A akar C dikurang B akar C, maka ini akan bisa jadi A min B diakarkan C. Jadi kalian cukup mengurangkan angka di depan akarnya. Contohnya misal Ibu punya 7 akar 2 dikurang 3 akar 2, berarti ini sama aja dengan 7 dikurang 3 diakarkan 2, berarti sama dengan 4 akar 2. Jadi kalian cukup kurangkan 7 sama 3-nya. Oke, itu operasi penjumlahan sama pengurangan. Selanjutnya, kalau bentuknya misal adalah akar A dikali akar B, maka bisa kalian ubah jadi akar A dikali B. Ya, jadi bisa kita tulis dalam satu akar. Contoh, misal Ibu punya akar 5 dikali akar 6, berarti ini sama aja dengan akar 5 dikali 6, berarti jadi akar 30. Oke, itu kalau bentuknya perkalian. Selanjutnya, kalau misalnya ada
akar A dibagi akar B. Berarti ini bisa diubah jadi akar A per B, ya. Nah, contoh misalnya ibu punya akar 9 per akar 3. Berarti ini sama aja dengan akar 9 dibagi 3. Jadi kita gabung akarnya. Berarti ini sama aja dengan akar 3, karena 9 dibagi 3 adalah 3, ya. Jadi bisa kalian tulis jadi akar 3 di sini. Oke, itu kalau bentuknya pembagian. Bentuk yang selanjutnya, kalau misalnya ada akar A, akar B. Oke, ya. Jadi kalau ibu punya A akar B dikali dengan C akar D, berarti ini bisa juga jadi A dikali C akar B dikali D. Jadi yang A dengan C kita kalikan, B sama D kalian kalikan. Oke, contoh. Misalnya ibu punya, misal ada 3 akar 5 dikali 2 akar 6 misal. Berarti ini sama aja dengan 3 dikali 2 akar 5 dikali 6, ya. Jadi 3-nya kalian kalikan sama 2. Oke, lalu akar 5 kalian kalikan sama akar 6-nya. Operasi yang selanjutnya, operasi aljabar selanjutnya adalah jika ada akar A dikali dengan akar A, maka ini menghasilkan A. Jadi kalau akar yang sama angkanya, kalau dikalikan akarnya langsung kalian hilangkan saja. Misal akar 7 dikali akar 7, berarti ini jadi 7. Akar 10 dikali akar 10, berarti ini 10. Kalau akar Y misal dikali akar Y, berarti ini hasilnya adalah Y. Jadi kalau angkanya sama di dalam, maka akarnya langsung kalian hilangkan saja. Operasi selanjutnya adalah kalau misalnya ada akar A plus B ditambah 2 akar AB, maka ini berubah jadi akar A ditambah akar B. Jadi kalian mencari 2 angka, jumlahnya sama perkaliannya. Contoh, misal ibu punya akar 7 ditambah 2 akar 10. Nah, sekarang kita tentuin berapa A sama B-nya. Ya, jadi ini 7-nya ini adalah A tambah B. Jadi kalian cari kalau A ditambah B hasilnya 7 dan A dikali B hasilnya 10. Nah, 2 angka di jumlahnya 7 dikalinya jadi 10. Oke, misal 7 itu adalah 5 tambah 2. Oke, berarti kalau 5 kali 2, nah 5 tambah 2 7, 5 kali 2 10, berarti pas. Maka nilai A-nya 5, nilai B-nya adalah, nah, jadi bisa kita buat, berarti di sini kalian bisa buat nilainya, maka jawabannya jadi sama dengan akar 5 ditambah akar 2, ya. Jadi 5-nya A, B-nya 2. Sebenarnya bisa berapa aja 7 itu, nggak mesti 5 tambah 2. Bisa nih, kalian coba 3 sama 4 misalnya. 4 tambah 3. 4 kali 3 berarti di sini. 4
tambah 3 benar 7, tapi 4 kali 3 bukan 10, yaitu 12. Maka ini salah. Nah, makanya ini nggak sesuai. Jadi kalian harus nentuin angka yang pas sama penjumlahannya dan perkaliannya. Operasi selanjutnya adalah kalau ada akar A plus B min 2 akar AB. Nah, kalau tadi dijumlah, kalau sekarang pengurangan, yaitu sama dengan akar A min akar B, dengan catatan A harus lebih besar dari B. Jadi A selalu lebih besar dari B. Nah, maka contohnya, misal Ibu akar 32. Oke. Nah, sekarang kita tentuin berapa nilai A sama B-nya. Nah, tentuin nih angka berapa yang dijumlahnya 12. Penjumlahan 12, misal 5 tambah 7. Nah, berarti di sini 5 kali 7. 5 tambah 7 12. Tapi kalau 5 kali 7 32. Berarti dia salah, bukan. Oke, selanjutnya misal yang 12 berapa? Oh, misalnya 8 ditambah 4 ya, 8. Lalu di sini misalnya 8 dikali 4. 8 kali 4. 8 tambah 4 12. 8 kali 4 32. Oke, berarti pas ya di sini akar 8 dikurang akar 4. Berarti kita ambil A-nya harus lebih besar dari B-nya. Atau kalau misalnya mau kalian sederhanain, berarti ini sama aja dengan akar 4 dikali 2 dikurang 2. Kalau akar 4 itu kan nilainya 2. Berarti ini sama aja dengan akar 4 dikali akar 2 min 2, atau 2 akar 2 dikurang 2. Maka nilai akar 12 min 2 akar 32 sama aja dengan 2 akar 2 min 3. Min 2, maaf ya, Ibu salah tulis di sini min 2. Nah, demikianlah materi tentang bentuk pangkat ya. Nah, inilah operasi-operasinya. Nanti di materi selanjutnya kita akan membahas tentang merasionalkan bentuk pangkat. Oke, cukup sekian materinya. Semoga kalian mudah memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.